Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Apa wabarakatuh. wabarakatuh. kabar? Apa kabar teman-teman hari ini? Baik, Baik, Oke, Alhamdulillah. sekarang kita alhamdulillah. dari kelompok satu ya. Kelompok satu angkatan 19 akan berdiskusi mengenai isu yang kita angkat sekarang adalah si bemo. Ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Biar kita pada kenal semuanya sama anggota kelompok satu. Dipersilakan ada Ibu Neng. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Neng Salma, saya dari SUD Kota Bogor. Saya perawat di ruang penyakit dalam kelas 3. Selanjutnya Bapak Dadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Kusnaidi. Saya perawat di RSUD Kota Bogor. Saat ini saya di unit VIP Ruang Dahlia. Apabila teman-teman nanti mau berkunjung boleh ke sana. Ya, boleh. Dilanjut ada Ibu Rosiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Rosiana dari RSUD Kota Bogor. Saat ini saya berdinas di ruang ranap bedah kelas 3. Ya, Terima dilanjut Pak kasih. Sugeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Widodo dari RSUD Kota Bogor, dinasnya di IGD. Terima kasih. Saya sendiri Eni ya, dinasnya di Poliklinik RSUD Kota Bogor. Baik, langsung aja. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang aplikasi Si Bemo, di mana Si Bemo itu bagi ASN di Kota Bogor itu merupakan aplikasi yang sangat penting. Jadi semua ASN wajib memiliki aplikasi ini di handphone masing-masing ya. Biasanya dipakai untuk absensi atau untuk laporan kerja sehari-hari. Langsung aja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita oleh Bapak Sugeng Widodo. Dipersilakan. Ya, baik teman-teman, terima kasih ya. Silakan. Mungkin ini lebih tepatnya kita sharing ya, karena kita sama-sama sudah menggunakan Si Bemo ya. Penerapan aplikasi Si Bemo ini sudah berjalan dengan baik ya, dan terbukti bisa meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja para ASN. Adapun fitur yang ada di Si Bemo ini ada penyesuaian kehadiran, absensi, terus kinerja. Terus kemudian di sisi lain itu ASN diharuskan memiliki kinerja untuk disiplin dari sisi kehadiran, ketepatan jam kerja, baik absensi datang maupun pulang. Kemudian serta lokasi absen harus tidak bisa sembarangan untuk absen di mana saja. Kemudian pelaporan kinerjanya harus sesuai. Tujuan dari aplikasi Si Bemo ini kalau yang kita lihat adalah agar para ASN termotivasi memberi kinerja terbaik dan tentunya akan berdampak juga pada penerimaan dari masing-masing ASN tersebut. Kemudian penerapan dan penggunaan aplikasi ini juga sudah digunakan oleh seluruh pegawai ASN di RSUD Kota Bogor ya, buat para ASN ya terutama. Kalau menurut saya dengan adanya aplikasi ini bisa menjadi acuan untuk kita menerapkan Smart ASN. Salah satunya nilai integritas yaitu kejujuran. Kita dituntut untuk berperilaku jujur, apa yang kita kerjakan bisa kita foto, kemudian untuk bukti pengisian kinerja yang ada di salah satu fitur di aplikasi Si Bemo ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Kita mungkin diskusi saja karena kita udah sama-sama menggunakan aplikasi Si Bemo ini di RSUD ya. Saya kembalikan ke moderator, mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Sugeng atas pemaparannya. Sekarang kita beralih ke diskusi ya, teman-teman. Boleh bila ada yang mau menanggapi atau menambahkan atau bahkan ada beberapa pertanyaan, boleh dipersilakan. Siapa dulu boleh ada yang mau bertanya? Izin Ibu Moderator, saya ingin Boleh Ibu Neng. tapi saya ingin menanggapi dulu ya tadi yang dipaparkan oleh narasumber ya, oleh Mas Sugeng.
Ini kan memang kita ya, seperti yang teman-teman tahu ya, revolusi digital ini bukan lagi hanya sebuah imajinasi ya. Jadi kini udah bisa ditangkap oleh kasat mata gitu istilahnya. Jadi udah begitu banyak cara hidup yang berubah karena internet gitu. Jadi membuat kita tuh jadi lebih mudah gitu. Anak-anak muda ataupun pemerintah ini sepertinya memang tidak henti-henti gitu ya berinovasi, memecahkan masalah, beragam masalah gitu. Bersenjatakan aplikasi ya gitu. Barusan kita kan udah menyimak ya, salah satu gelombang perubahan dari sebuah aplikasi absensi ya, dan pengumpulan kegiatan kinerja kita lewat aplikasi si Bemo gitu. Sebagaimana itu kan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah juga dalam upaya mewujudkan smart governance ya. Jadi kegiatan presensi ini sedikit sharing dulu ya. Jadi kegiatan presensi kehadiran kita ini saat datang dan saat pulang itu sudah dimodernisasi gitu ya lewat suatu aplikasi Android. Jadi melakukan absensi kehadiran dan kepulangan ini emang merupakan kewajiban seluruh karyawan ya. Seperti yang kita tahu kita lakukan juga. Cuma ya kalau kita melihat dari keadaan kita yang dulu gitu, dari zaman saya melakukan absensi dulu saat bekerja di tempat sebelumnya itu dibandingkan dengan sekarang emang udah jauh berbeda ya. Jadi dulu tuh seperti kita harus mengantri gitu untuk melakukan fingerprint seperti itu. Sekarang kan sudah tidak ya. Sehingga bisa saya katakan ya dengan perkembangan sekarang saya bersyukur ya adanya aplikasi ini. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Sugeng ini pertanyaannya eh, menurut analisa Mas Sugeng gitu ya untuk keterkaitan antara 8 nilai-nilai Smart ASN yang sudah kita pelajari itu apa keterkaitannya dengan hadirnya aplikasi ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neng. Pertanyaannya, keterkaitan antara si Bemo dengan kita 8 karakteristik Smart ASN ya. Ya, betul. Boleh dipersilakan Pak Sugeng. Oh ya, coba saya ini ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang boleh rekan-rekan yang lain nambahin ya. Boleh. Dari ke-8 karakteristik ASN itu kan ada integritas dan sama penguasaan teknologi informatika ya, dua itu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi keterkaitannya itu bahwa integritas itu dari kita bisa lihat dari fitur yang ada itu misalnya absensi datangan dan kehadirannya itu dia nggak bisa absensi di sembarang tempat. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar berada di daerah tempat kita kerja itu termasuk ke integritas ya. Kemudian untuk yang penguasaan teknologi, nah dari beberapa waktu yang lalu sebelum ada aplikasi si Bemo ini kan absensinya manual, fingerprint, kemudian baru beralih ke si Bemo ini. Nah, mau tidak mau, kita sebagai ASN harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itu salah satu keterkaitannya kalau menurut saya ya. Mungkin ada yang mau nambahin mungkin teman-teman. Iya. Kalau bisa menemukan keterkaitan yang lain mungkin. Boleh, mungkin Pak Dadi bisa menambahkan, boleh? Oke, baik Bu, izin mau menambahkan Bu. Jadi salah satu Iya, yang boleh. sudah disebutkan Pak Sugeng berarti kan satu nilai udah masuk itu integritas ya. Kita bisa lebih jujur lagi untuk absensi ya, kedatangan kerja dan juga pulang kerja tepat waktu karena memang kita dituntut dengan sistem ini kita harus absensi di tempat kerja ya, di tempat kita kerja. Terus satu lagi hal yang tadi disinggung berarti tentang berwawasan IT ya. Berarti berwawasan IT berarti kan kita harus bisa memakai aplikasi ini gitu. Kalau misalnya kita kesulitan untuk memakai aplikasi ini berarti kan kita juga akan kesulitan untuk melakukan hal-hal lainnya kayak gitu. Selain hal-hal tersebut juga kita harus bisa nilai dasar yang lainnya itu nilai Smart ASN yaitu nasionalisme ya. Penggunaan absensi si Bemo ini juga termasuk nasionalisme karena produk si Bemo itu kan produk dari dalam negeri sendiri gitu ya. Jadi kita pakai untuk intinya mengembangkan SDM dari ASN termasuk kita sendiri gitu. Untuk lain-lainnya mungkin hospitality-nya mungkin di situ
nggak bisa diterapkan di saat melakukan penilaian kinerja ya. Di sini kan ada foto tentang aktivitas kita, walaupun memang di saat foto tersebut memang kita tidak terlalu menggambarkan secara lebih ya. Bagusnya kan video. Cuman kan ada hal-hal yang memang berkaitan dengan kerahasiaan pasien ya. Jadi memang kita perlu juga izin untuk melakukan hal tersebut. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Oke, makasih Pak Dadi. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lagi dari Ibu Rosiana? Baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, memang sebuah aplikasi itu kan bagus ya kegunaannya untuk mempermudah suatu pekerjaan selama kita melakukan tugas dan kewajiban kita. Namun tidak memungkiri namanya suatu produk yang manusia ciptakan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Apabila ditemukannya kendala, kadang kan kita pasti menemukan satu atau dua macam kendala seperti lupa absen atau aplikasi yang sedang bermasalah. Itu bagaimana kita perlu menyikapinya atau kita perlu menghubungi siapa apabila dalam aplikasi tersebut saat penggunaan terdapat kendala. Demikian Ibu Eni. Iya, makasih Bu Rosi. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi jika bertemu dengan kendala atau hambatan di saat perjalannya si bemo ini ya? Oke. Baik, mungkin ikut menambahkan Bu Eni Boleh, dari boleh. saya ya. Untuk hal-hal yang termasuk misalnya langkah untuk absensi pegawai bila lupa ataupun misalnya bila HP-nya hilang ataupun rusak, itu biasanya berhubungan dengan pimpinan ya. Kita harus menghubungi pimpinan, terus juga kita membuat sebuah surat pernyataan lupa presensi ya. Lupa presensi atau hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan itu. Biasanya sih di surat pernyataan presensi itu isinya menyatakan tentang yaitu termasuk poinnya yang tadi pertama tuh lupa, rusak, tertinggal ataupun tidak melakukan presensi karena memang aplikasinya sedang error gitu ya. Nah, intinya ada pernyataan tentang bahwa kita itu melakukan tugas sebagaimana mestinya gitu. Ya, yang menandatanganinya kita sendiri, terus juga pimpinan kita. Mungkin kalau misalnya di RSUD ya pimpinan kepala ruangan sebagai saksi pertamanya, terus juga atasan kita yang paling utama berarti ini ya kepala bagian keperawatannya. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan lain mungkin. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lain sebelum saya menyimpulkan dari diskusi ini? Sedikit mungkin ya, Bu. Boleh. Kalau hasil analisa saya memang dari diskusi kita sekarang ini memang penting ya untuk kita menguasai IT gitu ya. Di mana kita juga tahu ya dalam Smart ASN itu kan ada jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Saya ini ya mudah-mudahan menjadi pemantik juga gitu ya bagi kita yang lainnya agar bisa menciptakan inovasi, kreativitas gitu, yang mana kita menciptakan peluang untuk berpikir bagaimana sih agar dapat mendatangkan kesejahteraan bagi yang lain gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Gimana yang lain masih ada mau ditambahkan atau sudah selesai? Saya rasa Jadi cukup mungkin ya. ya, jadi mungkin yang bisa ditarik dari diskusi ini, jadi teknologi itu kan ciptaan manusia ya, tidak ada yang sempurna. Teknologi pasti ada kurang dan lebihnya. Dan kita sebagai ASN yang smart harus bisa memilih sisi positif dan negatifnya. Terus kita juga harus bisa memberi masukan untuk kemajuan bersama, terutama untuk pemerintahan Kota Bogor ya, yang sama-sama kita semua bekerja semuanya sama di pemerintahan Kota Bogor. Ya, alhamdulillah diskusi ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kita semua menjadi smart ASN yang profesional dan berkualitas. Oke, Amin. Amin. saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Ya.